Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani. Saya mahasiswi program Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai infeksi hepatitis B dalam kehamilan. Yang akan saya bahas pertama adalah mengenai definisi. Hepatitis B adalah infeksi hati yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau biasa disebut HBV. Hepatitis B merupakan keadaan di mana terjadinya suatu proses peradangan hati atau kerusakan dan nekrosis sel hepatosit yang disebabkan oleh virus. Bisa virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, atau virus lainnya. Sebenarnya istilah hepatitis ini dipakai untuk semua jenis peradangan sel hati yang bisa disebabkan oleh infeksi, oleh virus, bakteri, parasit, atau bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan yang berlebihan, termasuk obat-obatan tradisional, bisa disebabkan karena konsumsi alkohol, atau karena konsumsi lemak yang berlebihan, dan juga bisa disebabkan karena penyakit autoimun. Menurut WHO tahun 2019, hepatitis adalah masalah kesehatan global. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi kronis dan dapat menempatkan orang pada risiko kematian yang tinggi akibat sirosis dan kanker hati. Sebenarnya untuk penyakit hepatitis B sudah terdapat pengobatan antivirus untuk mengendalikan penyebaran virus. Tetapi meskipun demikian, ternyata angka kejadian hepatitis B tetap banyak, khususnya untuk di Indonesia hingga saat ini. Bahkan kejadian infeksi hepatitis B pada ibu hamil pun tinggi. Tentunya hal itu dapat memberikan risiko kematian baik bagi ibu maupun janinnya. Virus hepatitis sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak bertahun-tahun sebelum Masehi. Awalnya hepatitis yang dikenal ada dua jenis, yaitu hepatitis A yang biasa disebut infeksiosa dan hepatitis B atau serum. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran yang sangat pesat, saat ini sudah ditemukan regen untuk berbagai jenis hepatitis, sehingga telah dikenal 6 jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, F, G, dan virus TT. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lebih dalam mengenai virus hepatitis B. Virus hepatitis B adalah termasuk virus DNA hepatotropik dengan kelas Hepatnaviridae. HBV ini dia berbentuk sirkular, double strand partial yang terdiri dari 3.200 nukleotida. Bisa kita lihat dari gambar. Saat ini 4 macam gen dari virus hepatitis yang bisa diidentifikasi adalah S, C, X, dan P. Inti HBV mengandung DNA parsial yang terdiri atas
protein polimerasi DNA, bisa kita lihat di gambar yang berwarna kuning. Lalu antigen hepatitis B core atau HBCAG, bisa kita lihat di gambar yang berwarna merah, seperti berbentuk bulat, berdempet, berwarna merah. Lalu ada antigen hepatitis BE atau HBeAg yang berwarna biru, berbentuk seperti bintang. Lalu untuk selubung virus hepatitis B berupa lipoprotein yang mengandung antigen permukaan yang disebut HBsAg. Jadi di gambar dia seperti cincin yang berdempetan. Itu adalah selubung lipoprotein dari virus hepatitis B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda dan gejala. Gejala penyakit hepatitis B biasanya sulit dideteksi pada tahap awal karena umumnya gejala akan tampak setelah 2-3 bulan setelah virus menginfeksi organ hati. Inilah yang kemudian menyebabkan ibu hamil tidak menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit hepatitis B sehingga menimbulkan resiko buat dirinya maupun janinnya. Gejala penyakit hepatitis B itu biasanya muncul bertahap dari gejala yang paling ringan hingga yang paling berat. Gejala pertama adalah badan terasa lemas. Gejala ini adalah gejala yang paling ringan. Biasanya ibu hamil dengan infeksi hepatitis B itu merasa lemas, pegal-pegal, dan cepat lelah. Sebenarnya gejala ini tidak spesifik, tetapi bisa menjadi pertanda bagi penyakit yang lain. Makanya pada tahap ini biasanya ibu hamil belum menyadari bahwa dia sudah menderita penyakit hepatitis. Yang kedua adalah nafsu makan menurun. Gejala berikutnya yang tampak pada ibu hamil adalah menurunnya nafsu makan. Hal ini dikarenakan terganggunya fungsi organ hati. Padahal kita ketahui bahwa hati memproduksi enzim yang membantu untuk proses penyerapan makanan. Sehingga apabila sel-sel hati terinfeksi, maka kerja hati tidak akan optimal sehingga membuat nafsu makan menjadi menurun. Gejala selanjutnya adalah morning sickness yang terasa lebih parah. Gejala ini dialami oleh ibu hamil dengan penderita dengan infeksi hepatitis B, ditandai dengan mual muntah yang berlebihan sampai ibu hamil menjadi lemas. Nah, biasanya gejala ini tidak menghilang meskipun kehamilan ibu sudah memasuki trimester kedua atau ketiga. Bahkan biasanya morning sickness-nya bertahan hingga selama kehamilan. Selanjutnya adalah sakit kepala. Gejala berikutnya yang juga dirasakan oleh ibu hamil dengan hepatitis B adalah sakit kepala. Biasanya ibu akan mengeluh pusing yang merupakan gejala yang normal pada ibu hamil. Namun gejalanya biasanya sering kambuh dan berisiko terjadi selama kehamilannya. Yang selanjutnya adalah flu dan batuk. Ibu hamil pengidap hepatitis B berisiko mengalami flu seperti batuk dan pilek. Biasanya hidung akan mengeluarkan cairan secara terus-menerus, ada kalanya juga tersumbat. Selain itu, ibu akan merasakan batuk-batuk dan sakit kepala. Gejalanya biasanya hilang dan kambuh begitu saja. Selanjutnya adalah demam. Ibu hamil dengan HBsAg positif biasanya mengalami demam, walaupun tidak semua penderita hepatitis akan mengalami demam, karena demam biasanya adalah gejala sampingan yang biasanya berlangsung kurang lebih
14 hari. Nyeri perut bagian bawah. Gejala ini menandakan bahwa kondisi kerusakan sel hatinya sudah semakin parah, karena sel-sel hati yang telah terinfeksi virus biasanya sudah mengalami pembengkakan. Makanya si ibu hamil akan mengalami nyeri perut di bagian bawah yang seperti melilit dan ditusuk-tusuk. Bahkan ibu kadang merasa mual dan sampai diare. Gangguan pencernaan. Kita ketahui bahwa organ hati sangat mempengaruhi proses pencernaan, karena hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang akan memecah molekul lemak. Selain itu juga, hati akan menguraikan zat-zat makanan yang telah diproses di usus halus dan sebagai penghasil glukosa. Jadi tentunya apabila kerja organ hati terhambat karena adanya infeksi virus, maka saluran pencernaan pun tidak akan menjadi lancar. Selanjutnya adalah kulit dan mata menguning. Biasanya gejala ini akan timbul saat infeksi hepatitis sudah menjadi kronis. Hal ini disebabkan karena organ hati yang membengkak sehingga bilirubin tidak bisa dikeluarkan dari peredaran darah dan menumpuk di darah, sehingga warna kulit dan mata pun menguning. Biasanya ibu juga akan merasakan nyeri perut dan sakit kepala yang semakin parah. Selanjutnya adalah feses berwarna pucat. Seperti gejala sebelumnya, hal ini juga disebabkan karena peradangan hati yang menyebabkan produksi bilirubin terganggu. Sedangkan kita ketahui bahwa bilirubin berfungsi untuk memberi warna pada feses, sehingga karena tidak adanya bilirubin, sehingga feses ibu yang menderita hepatitis akan berwarna pucat. Fisiologi infeksi hepatitis B pada kehamilan. Nah, sebelum kita memulai membahas tentang patofisiologi infeksi hepatitis B, kita akan mulai dulu dengan membahas bagaimana metabolisme bilirubin dalam tubuh. Metabolisme bilirubin diawali dengan proses pemecahan hem. Jadi hem yang terdapat pada hemoglobin dalam sel darah merah atau eritrosit akan dipecah menjadi biliverdin oleh hormon hemoksigenase. Lalu biliverdin tersebut akan dipecah oleh hormon reduktase menjadi bilirubin indirect atau bebas. Nah, bilirubin indirect ini bersifat lipofilik, artinya dia tidak larut air. Lalu, bilirubin ini akan diikat oleh albumin, diangkut ke plasma darah. Di dalam plasma, bilirubin akan mengalami konjugasi oleh enzim glucuronide transferase, sehingga berubah menjadi bilirubin direct atau bilirubin conjugate yang bersifat hidrofilik atau larut air. Nah, bilirubin hidrofilik ini akan diangkut ke canaliculi biliaris. Di canaliculi biliaris, bilirubin ini akan mengalami hidrolisis oleh bakteri sehingga berubah menjadi stercobilin dan urobilinogen. Nah, stercobilin ini yang akan memberi warna coklat pada feses. Nah, sebagian dari urobilinogen akan diangkut kembali ke siklus enterohepatik
ke sirkulasi portal, di mana urobilinogen ini akan dibawa kembali ke hati untuk disekresikan ke empedu. Lalu sebagian lagi akan masuk ke usus dan sebagian lagi akan diangkut oleh darah ke dalam ginjal. Nah, urobilinogen ini yang terdapat dalam ginjal yang akan memberi warna kuning pada urin. Nah, selanjutnya urobilinogen yang telah berada di dalam usus akan membantu proses penyerapan lemak dan membantu proses pencernaan. Nah, pada penderita hepatitis B terjadi gangguan di fungsi hati di mana sel hati telah mengalami infeksi oleh virus sehingga bilirubin yang harusnya diproduksi tidak dapat diproduksi dan menumpuk di sistem peredaran darah. Hal itu yang menyebabkan penderita hepatitis B yang telah kronik akan mengalami kulit dan mata menguning. Selain itu, karena tidak terbentuknya sterkobilin dan urobilinogen menyebabkan penderita juga fesesnya menjadi berwarna pucat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana hepatitis B itu terjadi infeksi virus hepatitis B pada hati. Dimulai dari virus yang menyerang sel-sel hati. Virus yang menyerang sel hati ini akan menimbulkan reaksi peradangan, yaitu pelepasan histamin, sitokin, dan aktivasi komplement. Lalu, reaksi peradangan ini akan menyebabkan terbentuknya antigen dan antibodi yang berupaya untuk melawan virus tersebut. Lalu proses ini akan menyebabkan terjadinya destruksi pada sel hepatosit atau sel yang terinfeksi, sehingga sel-sel hati mengalami edema atau pembengkakan, lalu menyebabkan kapiler menjadi kolaps dan aliran darah berkurang. Keadaan ini menyebabkan hipoksia jaringan sehingga terbentuk jaringan ikat dan fibrosis di organ hati. Hal itulah yang menyebabkan organ hati tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita akan membahas prevalensi hepatitis B. Menurut Anadop tahun 2015, hepatitis B itu merupakan infeksi pada hati dengan resiko penularan 50-100 kali lebih menular daripada HIV dan 10 kali daripada hepatitis C. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015, sebanyak 250 juta penduduk hidup dengan hepatitis B kronik dan sebanyak 887.000 kematian akibat kanker hepar. Pada tahun 2016, sekitar 10,5% penduduk hidup dengan hepatitis B dan hanya 4,5 miliar atau 16,7% pasien yang mencari pengobatan. Di Indonesia sendiri, menurut data Kemenkes tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga penderita hepatitis terbanyak di dunia setelah India dan Cina yang diperkirakan mencapai 30 juta orang. Menurut kriteria WHO, Indonesia termasuk daerah dengan endemisitas pada tahun 2007 sebanyak 10.000
391 serum yang diperiksa dan ditemukan prevalensi HBsAg positif sebanyak 9,4%. Lalu menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi hepatitis sebesar 1,2% dari penduduk di Indonesia, di mana 1-5%-nya merupakan ibu hamil dengan hepatitis B. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana diagnosis hepatitis B. Untuk menegakkan diagnosis hepatitis B, tentunya kita harus melakukan beberapa tahap pemeriksaan. Yang pertama adalah anamnese, lalu pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnese di sini kita harus mengetahui apakah ibu mengalami gejala klasik hepatitis akut. Misalnya, ibu mengalami nyeri perut yang berlebihan, mual muntah yang berlebihan, atau sakit kepala yang tidak tertahankan. Selain itu juga kita bisa menanyakan faktor resiko penularan yang dialami ibu. Apakah ibu pernah kontak dengan pasien yang penderita penyakit hepatitis B sebelumnya, atau ibu mempunyai keluarga yang tinggal satu rumah dengan ibu dengan infeksi hepatitis B. Lalu yang kedua, pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya infeksi hepatitis B adalah demam, ikterus, bisa dilihat dari kulit atau mata pasien yang mengalami kekuningan, lalu adanya hepatomegali, lalu nyeri tekan di abdomen kuadran kanan atas. Nah, untuk memastikan hasil anamnese dan pemeriksaan fisik kita memang betul adalah menunjukkan terjadinya infeksi hepatitis B, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dibantu dengan penilaian biokimia fungsi hati dengan menggunakan evaluasi laboratorium, misalnya bilirubin urin, urobilinogen, bilirubin total, serum dan langsung, ALT atau AST, fosfat alkali, waktu protrombin, protein total, albumin, IgG, IgA, IgM, dan hitung darah lengkap. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana prognosis infeksi hepatitis pada kehamilan. Sebenarnya hepatitis B yang akut dapat sembuh sempurna pada 90% kasus, tentunya dengan pengobatan yang maksimal. Dalam hal ini antivirus. Hepatitis kronik biasanya sukar untuk menghilangkan virusnya. Jadi kemungkinan hanya untuk mengurangi gejala yang dialami, tetapi untuk menghilangkan virusnya sampai 100% itu biasanya sangat sukar, karena infeksi hepatitis B yang kronik biasanya sudah merusak sel-sel hepatosit pada organ hati. Tetapi kita bisa mengontrol replikasi virus dengan memberikan pengobatan antivirus, sehingga pasien kita dapat mengurangi resiko pasien untuk menderita sirosis atau kanker hati. Selanjutnya, penularan hepatitis B pada kehamilan. Untuk transmisi hepatitis B itu dapat menular melalui darah, transmisi seksual, penetrasi jaringan, dan transmisi maternal neonatal atau maternal infant.
Karena virus hepatitis B itu ditemukan di darah, cairan semen, sekret, serviks atau vaginal, saliva, dan cairan tubuh lain, maka cara transmisinya bisa melalui jaringan tubuh. Nah, salah satunya adalah dengan melalui darah. Umumnya cara transmisi melalui darah dapat terjadi pada proses transfusi darah, pasien hemodialisis, atau pekerja kesehatan yang terpapar atau terkontaminasi darah pasien. Nah, selanjutnya adalah dengan transmisi seksual. Lalu, penetrasi jaringan. Penetrasi jaringan seperti mukosa atau jaringan subkutan dengan menggunakan jarum atau penggunaan ulang alat medis yang terkontaminasi, penggunaan bersama pisau cukur atau silet atau tato, akupuntur, tindik, penggunaan sikat gigi bersama itu memiliki resiko penularan hepatitis B yang tinggi. Selanjutnya adalah transmisi maternal neonatal atau maternal infant. Dalam hal ini kita menyebutnya dengan transmisi vertikal. Nah, penularan HBV vertikal ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu penularan HBV in utero, penularan perinatal, dan penularan postnatal. Penularan HBV intrautero ini terjadi saat si bayi masih dalam kandungan ibunya. Jadi penularan dari ibu ke janin terjadi selama masa kehamilan. Tetapi meskipun kita ketahui bahwa plasenta mempunyai salah satu fungsi adalah memproteksi janin dari bakteri ataupun virus. Tapi untuk beberapa kasus di mana ada bayi yang menunjukkan HBsAg positif padahal umurnya kurang dari 1 bulan, maka dianggap si bayi mengalami penularan HBV intrautero. Penularan perinatal adalah penularan yang terjadi saat persalinan. Sebagian ibu dengan HBeAg positif akan menularkan infeksi vertikal pada bayi yang dilahirkan, sedangkan ibu yang anti-HBe positif tidak akan menularkannya. Nah, untuk penularan postnatal sendiri itu biasanya terjadi setelah bayi lahir, misalnya melalui ASI yang diduga tercemar oleh HBV melalui luka kecil pada mulut bayi. Pada kasus persalinan lama cenderung juga meningkatkan terjadinya infeksi vertikal secara perinatal. Komplikasi yang dapat terjadi dari infeksi virus hepatitis B adalah salah satunya adalah serosis atau kanker hati. Selain itu, serosis hepatitis juga dapat menyebabkan infertilitas karena disfungsi hipotalamus dan hipofisis. Risiko pada ibu hamil adalah ruptur varises esofagus dan menyebabkan perdarahan 20-25%, khususnya pada trimester kedua, jaundice, dan ruptur aneurisma limpa. Pasien serosis memiliki risiko dekompensasi virus hepatitis B saat perinatal. Berdasarkan studi retrospektif pada 400 ibu dengan serosis hepatitis B, dijumpai 15% serangan berat saat hamil, 1,8% kematian maternal, dan 5,2% kematian fetus.
Pencegahan. Upaya pencegahan infeksi hepatitis B dianggap sebagai sesuatu yang efektif. Nah, upaya pencegahan ini terdiri dari pencegahan yang bersifat umum dan pencegahan yang bersifat spesifik. Pencegahan umum infeksi hepatitis B yaitu yang pertama, uji tapis donor darah dengan uji diagnostik yang sensitif. Tentunya dengan melakukan screening terhadap pendonor diharapkan dapat mencegah terjadinya infeksi melalui darah yang sangat beresiko menularkan virus hepatitis B. Selanjutnya adalah dengan sterilisasi instrumen secara adekuat dan akurat. Instrumen yang digunakan harus dipastikan benar-benar steril, dan juga untuk penggunaan bahan-bahan disposable seperti jarum suntik sebaiknya dibuang pada tempat yang sesuai dan tidak dibuang pada tempat sampah umum karena dapat membahayakan orang lain. Lalu tenaga medis dianjurkan selalu menggunakan sarung tangan saat memberikan intervensi medis kepada pasien. Kemudian salah satu pencegahan umum yang penting dalam infeksi hepatitis B tentunya adalah perilaku seksual yang aman. Mencegah kontak mikrolesi salah satunya misalnya dengan menghindari pemakaian bersama alat-alat seperti pisau cukur yang dapat menyebabkan luka pada jaringan kulit sehingga dapat menjadi risiko penularan infeksi hepatitis B. Selain itu juga menghindari pemakaian bersama seperti sikat gigi atau jarum akupuntur ataupun penggunaan pembuatan tato yang menggunakan jarum yang berganti-gantian. Selanjutnya adalah dengan screening ibu hamil pada trimester 3 kehamilan. Tentunya dengan semakin dini mengetahui ibu hamil menderita infeksi hepatitis B dapat dicegah penularan virus secara vertikal dari ibu ke janinnya pada masa persalinan ataupun pada masa postnatal. Selanjutnya adalah pencegahan secara spesifik atau yang dikenal dengan vaksinasi. Imunisasi tubuh dapat diperoleh secara pasif maupun aktif. Nah, pencegahan dengan pemberian vaksin hepatitis B dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan pasif dengan memakai hepatitis B immunoglobulin, secara aktif dengan menggunakan vaksin hepatitis B, dan imunisasi pasif aktif dengan pemberian keduanya. Bagaimana penata laksanaan ibu hamil dengan infeksi hepatitis B? Yang pertama, semua ibu hamil dengan HBsAg positif, terutama dengan kadar virus yang tinggi, harus mendapatkan konseling tentang risiko transmisi perinatal dengan segala tindakan invasif. Semua ibu dengan HBsAg positif sebaiknya dilakukan pemeriksaan HbEAg dan anti-HbE atau kadar HbV DNA
untuk menentukan kehamilan dengan resiko transmisi ke janin yang tinggi. Juga ibu sebaiknya melakukan pemeriksaan fungsi liver. Ibu dengan kadar virus yang tinggi pada trimester ketiga harus ditawarkan obat antivirus untuk mengurangi kadar virus dalam darah sebelum persalinan dan menurunkan risiko terjadinya penularan vertikal hepatitis B dari ibu ke janinnya atau biasa disebut MTCT. Kemudian prosedur invasif pada saat persalinan harus dihindari, misalnya pemecahan air ketuban, karena hal itu dapat menyebabkan terjadinya transmisi perinatal. Selain itu juga dengan adanya persalinan yang lama sebaiknya dihindari atau segera dilakukan pertolongan segera untuk mencegah atau mengurangi resiko transmisi perinatal tersebut. Selanjutnya adalah infeksi hepatitis B itu tidak merubah metode persalinan. Jadi operasi sesar hanya ditawarkan apabila ada indikasi obstetrik. Pembahasan terakhir adalah mengenai KIE. Bagaimana kita memberikan konseling dan education kepada ibu hamil dengan infeksi hepatitis B. Yang pertama, kita harus memberikan edukasi mengenai bagaimana kondisi ibu hamil kepada ibu maupun kepada keluarganya. Lalu kita menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan personal hygiene maupun sanitasi. Kita menyarankan kepada keluarga untuk menyiapkan ruangan khusus dan alat makan khusus untuk ibu hamil, sehingga ibu hamil tidak bergantian menggunakan alat makan atau berinteraksi kepada anggota keluarga lain sehingga mencegah terjadinya penularan. Ibu hamil diharapkan mendapatkan asupan gizi yang baik, yaitu menu diet dengan tinggi kalori dan rendah lemak. Diet rendah lemak diharapkan agar tidak memperberat kerja hati yang memang fungsinya sedang terganggu sehingga tidak bisa memetabolisme lemak seperti biasanya. Selain itu juga diharapkan ibu hamil mengurangi aktivitas serta istirahat total untuk mengurangi kerja hepar. Lalu diharapkan ibu hamil selalu mempertahankan cairan yang adekuat, sedikitnya 2000 liter per hari untuk mencegah dehidrasi. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai infeksi hepatitis B pada kehamilan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Saya tutup pemaparan saya kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.